我已查明杀死我儿的便是这秦晨，今日此子必死。怒斩八荒，给我拜！刀法，是第二招。Halo guys, bagaimana kabar kalian? Pastinya Mimin doakan semoga kalian baik dan sehat selalu. Dan balik lagi di channel Bumbu Film. Seperti biasa, gua akan membahas film Donghua yang berjudul Martial Master untuk part yang ke-11. Bagi kalian yang belum nonton video-video sebelumnya, bisa cek di deskripsi ya. Dan pasti kalian semua sudah tidak sabar lagi untuk menontonnya. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Tuan Yansuo ingin membunuh Qin Shen. Namun, di saat ia akan membunuhnya, tiba-tiba Raja Lingwu atau juga disebut dengan Tuan Xiaozhan menghampiri dan menangkis serangan dari tetua Guxian itu. Lalu ayahnya Qin Feng pun datang, yaitu Tuan Qin Marquis. Dan ia sangat marah melihat anaknya Qin Feng mati tak berdaya. Dan Tuan Yansuo mengatakan kalau ia yang membunuh anaknya. Dan Tuan Qin Marquis langsung menyerang tetua Guxian itu. Namun Tuan Marquis bukanlah tandingannya. Ia pun dengan hanya satu gerakannya langsung membuat ayah Qin Feng terpental dan tak berdaya. Dan beberapa saat kemudian, Kaisar beserta para prajuritnya pun datang untuk melihat situasi di sana. Ia pun mengatakan kepada tetua Guxian itu, mengapa membuat onar di wilayah kerajaan Qin-nya dan tidak memandang Kaisar Zhagao. Namun tetua Guxian itu menjawab dengan santainya, kalau Kaisar Zhagao sudah diinformasikan sebelumnya untuk tidak ikut campur dengan urusannya. Kalau Kaisar ikut campur berarti akan berperang dengan faksi Guxiannya. Lalu Kaisar mengatakan kalau jenius kerajaan Qin-nya telah dibunuhnya, maka ia harus ikut turun tangan. Dan kedatangan faksi Guxian adalah untuk membalas dendam kematian anaknya yaitu Nian Wuzi. 你们齐国天才在妖族山脉杀死我儿无极的你，五国大比又有何意义？ Lalu ia mengatakan kalau ia telah menemukan pembunuh anaknya yaitu Qin Shen. Dan Qin Shen harus mati di tangannya. Kaisar Zhagao pun mengatakan kepada semua faksi Guxian untuk mundur. Kalau tidak, ia tidak akan bisa keluar dari kerajaan Qin-nya. Namun Tuan Yansuo mengatakan kalau ia sudah mengepung semua sisi dari kerajaan Qin-nya. Dan dalam waktu 3 hari ia tidak kembali, maka semua pasukannya dari kerajaan Wei yang berjumlah 1 juta pasukan dan faksi Guxian akan menyerang kerajaan Qi secara bersama-sama. Mereka pun semua terkejut mendengar perkataan Tuan Yansuo. 难怪这些鬼东西让你们都必死无疑。届时即使我大齐国破，也不过是天真。年硕，你太张狂了。 Di saat itu juga Tuan Xiaozhan sangat marah kepadanya. Dan Tuan Yansuo langsung menyerang ke arah Tuan Xiaozhan. Pertarungan pun tak terhindarkan. Tuan Xiaozhan pun mengeluarkan kemampuannya yaitu tebasan 8 amarah dan langsung menghalaunya. Lalu si kumis tipis juga tidak mau ketinggalan. Ia juga langsung mengeluarkan kemampuannya yaitu cakar hantu tanpa bayangan. Dan langsung menyerang ke arah Tuan Xiaozhan. Namun Tuan Xiaozhan masih bisa menghalaunya. 无两下子，居然能发现我的真身！什么？他什么？ 刀法，刀影破空。 Namun Tuan Xiaozhan masih bisa menangkisnya. Akan tetapi Tuan Yansuo menertawai serangan Tuan Xiaozhan karena serangannya hanya membuatnya geli-geli saja. Dan ia dengan begitu sombongnya mengatakan kalau ia akan mengalahkan Tuan Xiaozhan dengan 3 jurus saja. Raja Lingwu atau Xiaozhan pun langsung mengeluarkan teknik Bloodline Tian yang tingkat 4-nya dan langsung menyerang ke arah Tuan Xie Nianzhou. Tuan Yansuo pun masih bisa menahan serangan Raja Lingwu. Serangan pertama Yansuo pun langsung mengarah ke Raja Lingwu dan membuat Raja Lingwu dipukul mundur olehnya. 刚才是第1招，
Jurus yang kedua juga langsung dihadiahkan ke arah Raja Lingwu dan dipukul bertubi-tubi olehnya. Dan benar saja, Nian Shuo langsung mengeluarkan jurus ketiganya dan membuat Raja Lingwu kalah tak berdaya. Raja Lingwu pun mengatakan kalau Tuan Nian Shuo telah menembus tingkat leluhur bela diri menengah, yang berarti mempunyai kekuatan di atas Raja Lingwu. Semua orang pun terkejut. Lalu Tuan Nian Shuo mengatakan ia sudah membunuh Qin Feng dan akan segera membunuh Qin Shen. Selama Qin Shen dibunuhnya dan membalaskan dendam anaknya, ia akan pergi dari wilayah kerajaan Qi. Akan tetapi jika ada yang menghalanginya, jangan salahkan ia akan bertindak kejam. Lalu Tuan Nian Shuo mengeluarkan kekuatannya dan menyerang ke arah Kaisar, yang membuat Kaisar tidak berdaya dan mengatakan kepada Raja Lingwu untuk mundur. Raja Lingwu pun mundur atas perintah sang Kaisar. Dan tetua Fasigusan itu langsung mengatakan kepada Qin Shen kalau Qin Shen tidak ada yang bisa melindunginya lagi di seluruh kerajaan Qi-nya. Namun Qin Shen menjawab dengan gagah berani. Ia tidak takut dengan hanya mengandalkan Tuan Nian Shuo. Qin Shen pun maju dan akan bertarung dengannya. Di saat bersamaan, Nyonya Zhou pun mengatakan kepada Tuan Shuo untuk membunuh Qin Shen dan membuat Tuan Qin Marquis malu dan meminta pengawalnya untuk membawa pergi Nyonya Zhou. Tetua dari Fasigusan itu pun langsung menyerang ke arah Qin Shen. Di saat itu juga datanglah master dari Bloodline yaitu Presiden Dongfang dan tetua Pavilion Xiaoyan untuk menolong Qin Shen. Dan ia pun memperkenalkan diri kepadanya. Dan Tuan Nian Shuo kaget melihat mereka berdua membela Qin Shen. Dan Presiden Dongfang mengatakan kalau Qin Shen adalah master Bloodline di Tanah Suci Bloodline-nya dan juga master alkemis di Pavilion Pil. 大齐当阁阁主，秦晨小友既是我血脉圣地的血脉师，也是丹阁的。丹阁向来不参与势力争斗，不知二位为何要？丹阁的面子上放过秦晨小友，不要妄造杀戮。 Tetua dari faksi Guishan itu pun heran dengan Qin Shen karena banyak master kuat di belakangnya yang melindunginya berulang kali. 连血脉圣地和丹阁的人都出动了。 Ia juga mengatakan kalau ia akan membunuh Qin Shen di hari itu juga dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Dan bagaimana kelanjutannya kita akan bahas di part selanjutnya ya. Terima kasih.